Halo Music Lover, apa kabar? Ketemu lagi sama gue Glenn dari Sinfonia Musik. Kali ini kita mau nge-review produk dari Asus, yaitu ROG Delta S. Nah, hari ini seperti biasa, kalau headphone gaming, gue ditemani sama Devin. Nah, ROG Delta S ini harganya di kisaran berapa, Vin? 3,5. 3,5 atau 3,5 juta. Nah, dengan harga seperti ini, bagaimana bunyinya? Kita akan bahas Music Lover. Nah, Music Lover, sekarang kita akan bahas dulu dari speknya. Mungkin lo aja yang jelasin dulu, Vin. Oke, Gimana, Vin? drivernya dynamic. Dynamic driver, ukurannya? Ukurannya cukup gede, jadi 5 cm, jadi 50 mm. Impedance-nya 32 ohm. Gampang Terus, diangkat. Frekuensi responnya 20 Hz sampai 40 Hz. Oke, udah termasuk high res berarti ya. Yang ini kalian yang dia jual. Ada Apa? AI-nya, mic-nya. Maksudnya gimana tuh? Ada artificial intelligence-nya mic-nya? Dia bisa ngapain? Jadi dia tuh bisa ngeblok suara yang di luar itu. Oke. Di luar suara kita gitu. Jadi kayak suara kita kayak gini. Jadi kayak noise di luar, dia bisa Filter. Di filter. Iya, Oke. betul, filter. Itu fungsi yang cukup bagus ya. Sama satu lagi fiturnya, Apa? quad DAC. Di AC-nya di ada 4. AC-nya udah quad DAC, sama seperti headphone LG yang kapan Ya, gitu itu. ya dulu ya, LG ada sempat G-Berapa. rame gitu ya. Ini udah pakai DAC quad DAC juga ya. Ya. Oke. Dan ISS 9281 Pro. Saber berarti. Saber. Ya. Oke, jadi itu speknya, Vin ya. Lumayan ya, dari speknya sih kayaknya cukup menjanjikan. Ya, sekarang kita bahas build quality-nya, desainnya dulu ya. Ini sama gua aja ya. Iya. Nah, ini kalau gua lihat, ini colokannya ngomong-ngomong pakai bukan jack ya, pakai USB ya. Ya, USB. Jadi standarnya pakai USB-C, terus dia dapat extend ke ya kalau diperlukan sih ya, ke USB standar gitu. Ya. Nah, untuk build quality-nya sendiri, Music Lover, ini bahannya kerasanya sih kayak dari plastik karet gitu ya, tapi yang memang materialnya kerasa ini bukan yang kaleng-kaleng ya. Premium banget. Bukan yang kayak plastik curah gitu yang nggak kayak ya mungkin dengan headphone gaming yang murah kita tahu ya, yang harganya mungkin kisaran di bawah 1 juta gitu ya. Ini memang kerasa premium dari bahannya aja. Yang itu yang gue notice pertama kali. Dan dari desainnya juga gue ngerasa ini ya tipikal ROG, Republic of Gaming. Jadi pasti harus mencolok, kinclong gitu ya. Kayak ini ada segitiga, ada ROG-nya, terus ada logonya ROG di sini gitu ya. Nah, terus pads-nya ini, Music Lover, pads-nya ini gua rasa ini kayaknya kulit beneran ya, dan nyaman dipakai, empuk dan nggak panas. Ya, terus kena ini rongganya juga cukup dalam, jadi kuping kita itu nggak nempel, bener. Jadi ada kayak udaranya gitu, jadi nyaman gitu. Nah, untuk headbandnya sendiri, ini juga pas gue pakai, ini empuk. Ini Vin, lu juga pakai kan kemarin kan? Oh, pakai berjam-jam. Ya, apalagi dia kan pakai main game. Jadi kalau game biasanya yang lebih banyak nge-review tuh Devin, soalnya dia yang lebih gamers gitu ya. Jadi dia banyak banget gamenya. Kasual. Kalau gue paling dengerin lagu sama gue main game HP gitu. Jadi terbatas, tapi game HP gue juga lumayan lah, kayak Genshin Impact, kemudian PUBG, sama yang gue lagi suka juga basket itu pasti gitu. NBA. Ya, NBA. Nah, dari build quality sih gue ini solid banget ya, dari bahan pads-nya, caps-nya, kemudian dari headband-nya, mic-nya. Ini bisa ngomong, bisa dicabut nggak sih? Bisa. Oh, bisa? Yep. Oh, misalnya apa bisa dicabut, bisa detachable. Kalau punya mic yang lain, bisa cabut aja. Bisa dipasang juga. Oke. Kemudian di sini ada beberapa tombol. Ini, Vin, yang di atas ini apa nih? Ada kayak equalizer gitu. Ini jadi kalau misalnya konekin ke Aurasync ya. Jadi Aurasync. Oh, ini ada aplikasinya khusus buat di PC ya? Ya, betul. Jadi kalian butuh Aurasync sama Armoury Crate kalau nggak salah. Itu aplikasinya? Ya. Oke. Nah, itu jadi buat ngesinkron kalau punya Asus ROG lain, dia bisa disinkronin. Jadi, nah, untuk yang ini spesialnya kalau dia di switch-nya ke atasin, misalnya ada lagu gitu. Nah, sini jadi kayak apa ya? Jadi RGB-nya ikut gitu. Oh, oke. Kayak ikut naik turun gitu. Iya.
jadi ngikut view meter lah. Ya, kalian tahu betul. ada yang naik Betul. Nah, itu kayak gitu. Kalau yang di tengah ini RGB ya, seperti ini ya, RGB. warna-warni ya. Okay. Sama kalau nggak mau itu tinggal di bawahnya ini ada bisa dimatiin. Oke, kita nyalain aja biar keren. Terus ada tombol volume up, volume down, sama dipencet ini buat mute ya. Ya, mute sama unmute mic-nya. Oke, kalau di mute dia ada nyala warna merah. Kalau dia nggak, kalau misalnya di unmute, dia udah nggak merah lagi. Ya, gitu. Sama ini kayak sebelumnya, volumenya bisa kontrol langsung ke PC-nya. Oke. Tapi karena ini kan bukan scroll, kayak tombol, toggle. Jadi naiknya per 2. Jadi saya 62, per 2 poin gitu. Ya, per 2 poin gitu. Tapi kalau ditekan full, dia naiknya langsung cepat. Ya. Oke. Nah, dari desain sih gue suka, dari build quality juga gue suka. Jadi gue mungkin bisa ngasih poin 8 atau 8,5 ya. Ini poin untuk desainnya ini cakep banget misalkan, apalagi untuk gaming. Lu make ini langsung kerasa banget, langsung kelihatan banget. Oke, anak ROG gitu, langsung ketahuan banget gitu. Soalnya kelihatan banget gitu. Oke, nah mungkin itu untuk desain sama build quality-nya kali ya. Nah, sekarang kita langsung aja masuk ke poin utamanya, pengalaman dalam bermain gamenya. Lu akan banyak bahas ini, sama kalau gua akan banyak bahas dari sound quality dari audio, mungkin dari lagunya gitu. Oke, dari lu aja, Vin. Oke, yang pertama itu dari beratnya kalian. Ini cuma 300 ya. gram. Kalau yang dulu kan berapa tuh? 600, 700 gitu. Berat tuh. Hampir 1 kilo. Ini 300 gram. Jadi ringan banget. Jadi kita pakai lama, nyaman. Nggak sakit leher. Oke. Nah, yang kedua itu padnya. Gue mau bahas padnya. Jadi kan di padnya kasih 2. Tapi beda bahannya kalian. Kalau yang dipasang itu kan kulit. Nah, kalau yang ini kain. Oh, oke. Jadi ada rongganya gitu. Jadi ini lebih dingin kayaknya. Ya, harusnya lebih dingin. Jadi kalau gue pakai itu, ya ini preferensi masing-masing ya. Kalau gue kan pakai kacamata gitu. Jadi gue senengnya ini. Lebih nyaman pakai ini. Buat game lah, biasa gue pakai ini. Apex Legends sama Cyberpunk. Ya, lagi rame banget sekarang ya. Cyberpunk semua orang pada main. Ya, Apex buat yang ini ya, buat kompetitif. Iya. Pengaplikasiannya kayak CSGO, Dota yang gitulah. Terus? Nah itu lumayan kalau kata gue. Jadi suaranya mungkin kalau seorang audiophile gitu ya, ini agak boring gitu. Karena dia lebih flat ya. Soalnya juga memang gue juga baca di dari yang dijualnya adalah balance sound. Jadi lebih rata, dia ngarepinnya semua frekuensi rata gitu, dari bass, treble, mid, rata gitu. Nah, ini enaknya kalau ini pakai software tadi, di EQ-nya gampang. Karena kan dia udah flat. Oke. Jadi dari software itu kita bisa ngatur EQ-nya. Jadi kalau bassnya kurang, naikin aja gitu. Karena dari awalnya udah agak rata gitu. Oke, jadi memang agak rata, jadi kita bisa customize apa yang kita mau gitu. Ya, dari gampang lah aplikasinya. Gitu. Untuk bassnya cukup ya, lumayan. Terus mid-nya ya kalau buat gear sih mid gak terlalu ini. Gak terlalu penting ya, karena midnya cuma dibutuhkan kalau lagi ada ngomong. Kayak cutscene gitu. Gitu. Juga karena gak fokus. Gak terlalu penting gitu ya. Treble aman. Jadi nggak nusuk banget, terus nggak mentul banget. Mendem banget nggak gitu. Oke, terus kalau buat main ini kompetitif gitu ya, kayak Apex Legends atau yang kayak CSGO gitu, kiri kanan tuh sasarannya itu cukup bagus rasanya. Jadi cukup presisi untuk headphone gaming gitu ya. Detailnya dapet. Oke sih. Oke, untuk pengalaman lu bermain game seperti itu ya. Jadi untuk gaming memang ini masih bisa cocok lah ya memang untuk game ya. ROG Delta S gitu. Oke. Nah, kalau untuk gua bahas dari segi audiophile, dari segi audio bunyi untuk musik, terus terang ini buat gua sih terlalu flat. Jadi bassnya itu cenderung bass yang shallow, jadi bukan yang deep. Tapi cukup tight sih, cukup cepat. Jadi dia nggak keteteran gitu, nggak ketinggalan. Cuman memang bukan yang kalau misalnya nyari yang bassnya rumble yang sampai jedak-jeduk itu nggak. Ini bukan tipe yang seperti itu, karena memang dia jualan juga yang balance kan. Nah, midnya juga gue setuju sama Devin, dia cukup di tengah rata. Cuman memang ada satu problem yang gue rasa kalau gue dengerin untuk musik itu ada sedikit bunyi honky bahasanya kalau di musik. Jadi kayak kita
ngomong kayak gini gitu. Jadi ada sedikit kayak di dalam honk gitu, honky, jadi kayak dalam ruangan kayak trompet gitu ya. Ya gitu. Ya kayak kita giniin aja gitu suaranya. Nah, itu yang sedikit agak problem buat gitu ya. buat gua. Jadi kurang natural sedikit gimmicknya. Nah, cuman kan seperti lu bilang, ini karena memang dibikin lebih rata, jadi kita bisa customize untuk di aplikasinya. Beneran di Eki ya? Tribal gue sama seperti Devin juga ngerasa memang bukan yang paling extend tapi juga tidak mendem gitu. Jadi pas aja lah, cukup aja. Nah, dari segi teknisnya soundstage menurut gue untuk audio sih cukup. Jadi bukan yang paling bagus memang, bukan yang positioningnya tepat sekali di mana gitu. Oh, ini trompet di sini, bass di sini, violin di kiri, di kanan gitu. Bukan yang paling presisi menurut gua, tapi lumayan lah. Cukup oke. Untuk sound stage seperti itu. Kalau untuk imagingnya, oke, lumayan sih. Lumayan cukup. Gua kerasa kayak ruangannya depth-nya, height-nya, tingginya, wide-nya juga lumayan gitu, cukup lumayan menurut gua sih. Nah, gua juga pakai main game. Mungkin kalau di main game untuk gua mungkin karena kan cuma terbatas di HP aja dan gua nggak bisa tuning customize gimana. Ya, jadi benar-benar rata gitu. Jadi gua sedikit mungkin apa ya, detail clarity-nya buat gua untuk di audio sama untuk main game di HP sama dengerin audio gua atau musik gua sedikit agak kurang untuk clarity sama detailnya. Gitu. Tapi memang kan ini memang kayaknya sih gua rasa diperuntukkan untuk memang di PC atau di laptop sih sepertinya gitu. Oke, tapi anyway buat gua sih ini masih lumayan lah, masih cukup oke untuk gua pakai dengerin musik. Memang bukan yang paling bagus, gua terus terang ya bilangnya bukan paling bagus karena memang bukan buat kegunaannya buat dengerin musik gitu kan. Ini kan buat gaming gitu, ROG, Republic of Gaming gitu. Tapi ya oke lah, masih cukup lah gitu. Jadi ini masih untuk audio, untuk maksudnya musik gitu masih oke lah, so-so lah ya. Tapi untuk gaming memang ya seperti namanya ROG. Jadi untuk gaming memang dia bisa dipertimbangkan untuk gaming. Ya tapi tetap kita mesti coba sendiri, audisi sendiri dan percaya kuping sendiri. Oke, kayaknya itu aja dari kita hari ini Music Lover. Sampai ketemu lagi. Dadah. LG Delta kok 5 lagi. Gue selalu bacanya 5 loh. Padahal ini harusnya S ya.